A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan bimbingan kerohanian dengan mengesahkan Tuhan, dengan mengangkat sebuah tema janji Allah kepada manusia, janji Allah kepada hamba-hambanya. Semoga apa yang akan kami sampaikan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan untuk laku kita sehari-hari, juga kemanfaatan untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Janji Allah kepada manusia. Kami akan mengurai tentang janji Allah kepada manusia, janji Allah kepada hamba-hambanya itu. Apa janjinya Allah kepada hamba-hambanya yang masih dikatakan golongan ahli hijab, dan apa janjinya Allah kepada hambanya yang mana sudah didudukkan di golongan ahli suhud. Di dalam surat Al-Maidah ayat 9 dan ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amilu sholihati lahum magfiratu wa ajrun adzim. Dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Lalu ayat yang ke-10, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Itulah saudara-saudaraku, mana yang bertakwa dan mana yang ingkar. Dan yang bertakwa mereka itu akan diberikan ampunan oleh Allah serta pahala yang besar. Lalu mereka yang ingkar, mereka mengingkari ayat-ayatnya Allah, mereka itulah orang-orang penghuni neraka. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwa Allah menjanjikan kepada golongan ahli suhud, kepada orang-orang yang beriman ini adalah ditingkatkannya derajat serta dijuluki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai kekasihnya. Sedangkan buat mereka yang masih tergolong ahli hijab,
yang hatinya tidak menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah, yaitu meninggalkan yang dilarang, yaitu hubud dunia, mereka dibuat oleh Allah itu hatinya merasa tidak bisa nyaman dan hati mereka terasa sempit walaupun mereka ini bergelimpangan dengan harta. Kalau di dalam syariat, orang-orang yang ingkar ini adalah orang-orang yang masuk di dalam penghuni neraka. Sebetulnya saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, untuk mengetahui golongan manusia ini di surga atau di neraka itu sebetulnya tidak perlu menunggu hari kiamat hancurnya alam semesta ini. Tetapi kita ini bisa merasakan tatkala hidup di dunia ini, bagaimana rasanya jika kita ini didatangkan oleh Allah perkara-perkara yang tidak enak. Apakah kita ini masih mampu berucap bersyukur atau tidak? Kalau mungkin ujian berupa harta benda yang mewah, kenikmatan, itu tidak perlu berucap syukur pun kita sudah tahu. Ya. Tapi bagaimana caranya kita ini mampu berucap syukur manakala kita ini didatangkan oleh Allah berupa musibah. Nah, itulah saudara-saudaraku, bagaimana letak kita ini kita bisa tahu akan gambaran-gambaran seperti halnya setelah kematian jasad jasmaniah itu tentu akan lebih mengerikan bagi golongan-golongan ahli hijab yang belum mengenal atau belum pernah melihat Allah. Beda lagi dengan golongan ahli suhud. Mereka akan tahu, mereka akan merasa nyaman dan merasa damai, walaupun mereka itu didatangkan dengan ujian, dengan perkara-perkara qadhi yang tidak enak. Mereka itu tetap hatinya merasa tentram dan merasa damai. Itulah kekasih-kekasih Allah, golongan ahli suhud yang disebutkan di dalam surat Nur Karim, yaitu di surat Al-Maidah ayat 9 dan 10 antara golongan ahli suhud dan golongan ahli hijab. Kalau golongan ahli hijab itu pasti hatinya itu tidak merasa damai. Hatinya mereka merasa sempit walaupun mereka itu bergelimangkan harta. Karena golongan ahli hijab ini, hati mereka menjadikan hawa nafsu itu sebagai pujaannya. Dan itu merupakan janjinya Allah. Mengenai benar dan tidaknya janji Allah itu, tentu Anda bisa merasakannya. Dan harus bisa merasakannya. Dan untuk bisa merasakannya, tentu panjenengan ini harus mau membuktikannya. Anda ini harus membuktikannya sendiri. Jangan kita beragama itu hanya sekedar katanya. Katanya orang-orang itu Allah itu ada. Katanya orang-orang itu yang mencabut malaikat, yang mencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Kebanyakan manusia ini beragama itu hanya masih sekedar katanya.
katanya orang-orang, tetapi tidak mau membuktikannya sendiri. Untuk bisa merasakannya tentang janji Allah kepada ahli hijab atau janji Allah kepada ahli suhud itu, panjenengan tentu harus membuktikannya sendiri. Jangan katanya orang. Anda ini harus tahu siapa sesungguhnya Allah itu. Panjenengan ini harus paham siapa sesungguhnya Tuhan itu. Kalau Allah itu hanya sebatas nama, Tuhan itu hanya sebutan. Sebetulnya tidak bisa engkau sebut, tidak bisa engkau gambarkan, tidak bisa engkau dengan pikirkan basariah ini. Tetapi panjenengan harus mengimani, menyatakan dan melihat sendiri, membuktikan sendiri agar panjenengan ini bisa hakul iman. Iman itu membuktikannya sendiri, tidak katanya. Itulah saudara-saudaraku, tetapi kebanyakan manusia ini mereka beriman masih sekedar katanya. Kita ini harus tahu siapa sesungguhnya Allah itu. Bukan hanya beriman, tetapi kita ini harus membuktikannya untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk bisa bertemu, tentu kita ini harus tahu ilmunya. Dari siapa? Ya dari guru akhirat, bukan guru dunia. Bukan guru yang mengajarkan tentang amalan-amalan, supaya rezeki lancar, supaya masuk surga. Itu tidak. Itu masih guru dunia. Nah, untuk bisa bertemu dengan Allah, tentu kita harus tahu ilmunya dari guru akhirat. Setelah kita mengetahui ilmunya, kita juga harus mau memahaminya. Setelah kita paham, kita harus mau untuk mempraktekannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bermunajat kepada Allah. Baik bermunajat itu secara khusus atau secara umum. Baik dilakukan secara menyendiri ataupun di dalam kalangan umum. Kita harus selalu bermunajat, selalu berzikir hati kita. Apa-apa yang sudah disampaikan oleh guru akhirat itu, panjenengan harus mempraktekkan serta mengamalkannya secara istiqomah. Diperjalankannya oleh Allah cepat menuju kewusulan dengan cepat atau tidak, itu terserah Allah. Terserah Allah yang menghendaki diri panjenengan itu. Sampai kewusulan, sampai musyahadah, itu terserah Allah. Yang penting yang pertama kali adalah kita ini niat bahwa kita ini ingin betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bahwa janji Allah itu tidaklah mungkin main-main. Mengenai Anda percaya atau tidak, itu urusan Anda sendiri. Yang jelas, panjenengan ini harus mempertimbangkannya. Bagaimana keadaannya hati panjenengan antara yang menerima ajaran hakikat dan makrifat ini, serta yang tidak mau menerima ajaran hakikat dan makrifat.
tentu kita yang merasakan dan tentu kita yang bisa membedakannya. Pada waktu Anda ini, pada waktu panjenengan ini menerima ajaran hakikat makrifat, hati itu menemukan kedamaian atau tidak. Tatkala panjenengan ini sudah mau menerima ajaran hakikat menuju makrifat, hati ini merasa damai atau tidak? Dan sebelum mau menerima itu seperti apa rasanya? Tetapi jika manusia, bagi saudara-saudara ini yang mau menerima ajaran Allah ini, pasti hatinya akan selalu merasa damai dan menemukan ketentraman jiwa. Dan kedamaian hati tersebut merupakan suatu janjinya Allah. Dan merasa tentramnya hati inilah saudara-saudaraku yang dimaksud adalah janjinya Allah kepada manusia. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh saudara-saudara yang sudah mengetahui ilmu, memahami, serta mempraktekannya. Sampai dengan diperjalankan oleh Allah ke alam musyahadah. Janji Allah itu pasti benar dan tidak main-main. Hati panjenengan ini jika sudah mau menerima ajaran hakikat makrifat serta sudah mempraktekkan secara istiqomah, maka hati kita manusia itu menjadi tentram dan menjadi damai. Lalu yang kedua janji Allah itu yaitu yang dulu hati kita ini syirik terhadapnya, yang dulu kita ini hati kita ini masih menyekutukan Tuhan, janji Allah itu pasti Allah itu akan mengampuninya. Itulah saudara-saudaraku maksud daripada tobat nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya. Hati ini bisa kembali kepada Allah. Tatkala kita pada waktu itu mengalami ingkar terhadap Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita lupa bahwa hati selalu condong terhadap makhluk, tidak tahu hidupnya. Nah itu adalah sebuah syirik, syiriknya hati, syirik kofi. Dan jika panjenengan ini sudah bisa kembali kepada Allah sampai dengan musyahadah atau makrifat, maka Allah itu pasti mengampuninya. Jika kita ini mau mengamalkan dengan benar-benar, pasti hati ini akan selalu damai dan selalu merasa tentram. Walaupun didatangkan perkara-perkara oleh Allah, perkara-perkara qadhi, perkara-perkara yang dianggap tidak enak menurut nafsu, mereka itu kekasih-kekasihnya Allah itu hatinya merasa damai. Lalu janji Allah, apa janjinya Tuhan itu manakala kepada orang-orang atau golongan ahli hijab itu apa? Apa janjinya Allah kepada manusia yang tidak mau menerima ajaran tauhid ilahiyah ini? Hati mereka akan selalu merasa gelisah. Yang berikutnya, hati mereka itu tidak pernah menemukan suatu kedamaian. Walaupun mereka itu
soal duniawiyah itu sudah terpenuhi. Mereka itu walaupun hartanya banyak, pangkatnya tinggi, rumah di mana-mana serba mewah, mungkin istri diberi banyak dan lain-lain sebagainya. Hati mereka tetap akan merasa tidak puas, merasa selalu kurang, selalu merasa tidak tentram. Seperti halnya orang sedang kehausan atau sedang kelaparan. Itulah saudara-saudaraku janji Allah kepada golongan ahli hijab. Itu bisa dirasakan di dunia. Apalagi nanti setelah kematian jasad jasmaniah ini. Jika mereka tidak sadar dan tidak mau bertobat kembali kepada Allah, mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena di kehidupan akhirat itu tidak pernah ada batasnya. Kekal dan abadi. Hati yang tidak mau menerima ajaran ilahiyah, tidak mau menerima ajaran hakikat menuju makrifat, itu sebetulnya hati seperti itulah hatinya orang-orang yang sombong dan memiliki sifat iblis yang sombong. Merasa ilmunya banyak, merasa paling taat, merasa hafal hadis, merasa Al-Qur'annya fasih, dan lain-lain sebagainya. Itulah saudara-saudaraku, sebetulnya orang-orang seperti itu adalah mewarisi sifatnya iblis yang sombong. Dan golongan seperti itu masih dikatakan golongan ahli hijab. Berbahagialah bagi saudara-saudaraku yang sudah mau menerima ajarannya Allah ini, ajaran tauhid ilahiyah ini, ajarannya hakikat menuju makrifat. Berbahagialah saudara-saudaraku yang sudah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bisa bertemu dengan Allah ini, ibarat kata kalau dibandingkan dengan harta dunia dan seisinya itu, tidak ada yang bisa membelinya. Itu saudara-saudaraku, berbahagialah Anda, berbahagialah kita golongan-golongan kekasihnya Allah, golongan ahli zuhud, di mana golongan-golongan ahli zuhud ini itu hatinya selalu merasa damai, selalu di dalam jannahnya Allah. Itulah saudara-saudaraku, janji Allah kepada manusia, baik janjinya kepada golongan ahli zuhud ataupun janji Allah kepada golongan ahli hijab. Kesimpulannya, janji Allah golongan ahli zuhud, hati mereka merasa damai dan merasa tentram. Golongan ahli hijab, hati mereka tidak akan pernah menemukan kedamaian. Kita hanya berpesan, lekas-lekaslah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya sebelum kematian jasad jasmaniah ini dijemput dengan sakaratul maut. Itulah saudara-saudaraku sedikit yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.